wabarakatuh. Udah pada ngantuk ya? Udah ngantuk? Insyaallah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap para habaib mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita berbeda bersama Al-Habib Ja'far Sadiq bin Alawi Al-Kaf, juga Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Razi bin Hamid Al-Kaf, dan yang berada di samping saya Al-Habib Omar bin Muhammad bin Syahab, serta para habaib yang lainnya, dari Habib Agil Al-Munawwar, juga ada Al-Habib Taufik Al-Mahdali, dan insyaAllah para habaib yang lainnya sedang menuju tempat kita. Dan doakan para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disehatkan jasmani serta rohaninya, dan dimudahkan segala urusannya. Yang kita hormati dan kita muliakan juga para ulama, para kiai, para hajiman, para asatidz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Sama kita doakan juga mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dimudahkan segala urusannya, urusan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Serta para panitia yang mudah-mudahan perjuangan antum sekalian mampu membuat Rasulullah SAW tersenyum bangga melihat umatnya yang cinta kepada dirinya, dan juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah menjadi jadwal wajib setiap Maulid Arba'in, sebelum kita membaca marhaba atau maulid, kita dengarkan dulu kajian terkait biografi Rasulullah SAW yang akan dibahas oleh guru kita lewat kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, yang mana di dalamnya berisi tentang menceritakan tentang kesempurnaan Rasulullah SAW. Tujuannya agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang belum tumbuh cinta, mudah-mudahan setelah acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah modal kita untuk bisa ketemu dengan Rasulullah. Karena kalau kita nanti tidak ketemu dengan Rasulullah di akhirat, celaka semua, ya, celaka. Ya, maka malam ini kita berharap yang tadi saya sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanpa panjang kalam langsung kita dengarkan pembahasan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Habib Omar bin Muhammad bin Syahab dari Lombok, Balan jauh Lombok, Masya Allah. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Ibu-ibu damang sedayana, bapak-bapak kumaha tos teruang teu sing genah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahu bi hudahi ila yaumil qiyamah.
أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا وعليكم وعليكن فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل. Amma ba'du, alhamdulillah, sebagaimana pada malam hari ini kita berkumpul kembali di dalam program Maulid Arba'in. Jadi di Tangerang ini Masya Allah ada salah satu program di setiap malamnya membaca Maulid Nabi sebanyak 48 hari. Sebanyak 48 hari. Jadi kita keliling dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola untuk menyiarkan, memberikan syiar, memberi kepada masyarakat bagaimana agar mereka peduli terhadap merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saya mau tanya, hari yang paling baik untuk Rasulullah itu hari apa? Hari yang paling teristimewa untuk Rasulullah itu hari apa? Ibu-ibu, ada yang bisa jawab nggak? Hari apa? Hari Senin atau hari? Itu kata ibu, kata ibu-ibu. Kalau kata bapak-bapak gimana? Benar nggak jawaban ibu-ibu? Kalau ibu-ibu mah nggak pernah salah. Ya. Mau gimana juga pasti dibuatin dalil mah sama mereka. Ada aja. Kalau bapak-bapak mah kita-kita nih yang laki-laki, buset, udah benernya minta ampun padahal udah jelas tapi salah mulu. Bener gak ibu-ibu? Jadi yang egois siapa? Laki-laki atau ibu-ibu? Tuh kan, ngaku kan? Tapi bapak-bapak harus tahu bahwasanya perjuangan di dalam rumah tangga itu yang paling efektif, yang terbanyak adalah seorang ibu. Coba bayangkan kalau nggak ada perempuan, ibu-ibu di rumah, kira-kira bapak-bapak betah nggak? Betah nggak? Awas saja bila gak betah, nanti nikah lagi. Jadi bapak-bapak, hari yang paling teristimewa untuk Rasulullah hari apa? Kira-kira bapak-bapak tahu nggak? Tahu nggak? Hari yang paling teristimewa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari di mana beliau diberikan mukjizat Isra dan Mi'raj. Di malam tersebut, malam keberapa? Malam Isra dan Mi'raj, bapak-bapak? Ayo bapak-bapak, kira-kira malam Isra Mi'raj itu malam tanggal berapa? Malam tahun baru. Waduh, ini bapak-bapak apa gara-gara sudah makan jadi error ini? Apalagi suasananya adem gini bapak-bapak ya. Mantep banget ini buat tidur-tiduran di rumah sambil baca WA dari ayang tercinta. Jadi
malam Isra Mi'raj adalah malam yang paling teristimewa untuk Rasulullah. Di tanggal berapa? Tanggal 27 bulan Rajab. Itu malam yang paling teristimewa karena malam tersebut adalah malam yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi yang dulu. Nggak pernah. Satupun nabi-nabi yang terdahulu tidak diberikan keistimewaan tersebut. Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk mampu melihat Allah, tapi nggak mampu. Nabi Musa nggak bisa, nggak bakalan bisa mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW, beliau tanpa meminta, tanpa mengemis, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ujian yang terberat adalah ujian yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu bayangin nih, ibu-ibu bayangin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, jauh dari keluarga, jauh dari kasih sayang keluarga. Udah begitu besar, nikah, punya anak, seorang laki-laki lucu. Namanya siapa? Qasim. Yang pertama anaknya Rasulullah bernama siapa? Laki-laki yang bernama Qasim. Tidak sampai umur anak tersebut 2 tahun meninggal dunia. Bayangkan ibu-ibu gimana tuh? Anak umur 2 tahun lagi lucu-lucunya apa enggak tuh? Lagi lucu-lucunya banget dah. Masya Allah. Bapak-bapak aja kalau lagi pulang kerja capek-capeknya ngelihat anak main di rumah, kira-kira hilang nggak capeknya? Hilang capeknya. Ada hiburan di rumah. Bayangkan Rasulullah nih, yang beliau lagi capek-capeknya pada saat itu, bagaimana mempertimbangkan untuk beliau disiapkan menjadi nabi. Baru anaknya umur 2 tahun meninggal. Gak lama dapat anak perempuan. Lalu kemudian tidak lama kemudian dapat juga anak laki-laki yang bernama Abdullah. Yang bernama Abdullah. Belum umurnya beberapa bulan saja meninggal dunia. Terus Rasulullah memiliki 4 anak putri. Yang anak putri pertamanya beliau menikah, udah gede nikah, belum punya anak, belum, meninggal. Belum punya anak, meninggal. Anak putrinya yang kedua udah gede nikah, punya anak cucu 1, Rasulullah. Baru udah punya anak cucu 1 nih, anak putrinya meninggal lagi. Terus yang ketiga sudah gede nikah, Masya Allah, belum sampai umurnya 30 tahun, umur 27 tahun meninggal dunia lagi anak perempuannya yang ketiga tadi. Gak lama nih, gak lama Rasulullah dikaruniai anak lagi, laki, lucu banget, lucu, Masya Allah. Paras mukanya itu mirip banget dengan Rasulullah SAW, putih, kemerah-merahan. Belum umurnya 6 bulan meninggal dunia lagi. Bayangkan 7 anaknya Rasulullah SAW, 6 diantaranya mereka meninggal dunia di masa hidupnya Rasulullah SAW. Dan semua yang mengkafankan, memandikan, menguburkan Rasulullah SAW. Bayangkan gimana coba ujian
yang diberikan oleh Allah terhadap baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi apakah dengan ujian tersebut derajatnya Rasulullah SAW begitu jauh dengan Allah? Tidak. Bahkan justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dilihat bagaimana derita, ujian, tidak ada yang bisa menyamai dengan ujiannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di masa masih menerapkan daripada Islam, berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, pernah beliau diboikot. Tinggal di suatu daerah yang disebut dengan Jabal Abi Thalib. Itu 3 tahun, bayangkan, tidak boleh tidak boleh masuk makanan yang ada di Makkah ke tempat tersebut. Bahkan di antara beberapa di antara mereka yang ikut dengan Rasulullah SAW gak bisa lagi makan nasi, gak ada, bukan nasi, gandum. Bahkan di antara mereka ada yang makan makanan apa? Dedaunan dimakan untuk sekiranya mengganjal perutnya. Diboikot, tidak boleh masuk apapun pangan ke dalam tersebut. 3 tahun, bayangkan, diboikot. Kira-kira Rasulullah SAW bertahan dengan perjuangan seperti itu demi apa, ibu-ibu? Demi untuk menerapkan ajaran Islam, menegakkan daripada ajaran Islam. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa, perjuangan-perjuangan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang kita nggak bakal bisa kepikiran nih bagaimana bebannya, beratnya daripada apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW sudah diutus menjadi Nabi Muhammad, sudah diutus menjadi seorang Nabi, rahmatnya, kasih sayangnya, beliau melihat dari kemanusiaan. Jadi Rasulullah SAW rahmatnya terhadap semesta alam, baik mereka kalangan laki-laki, perempuan, bahkan terhadap orang kafir pun, bahkan terhadap orang munafik. Orang-orang munafik yang ada di Madinah, beliau Rasulullah hidup dengan mereka. Bayangkan nih, Rasulullah sampai meninggalnya hidup dengan pengkhianat. Apakah Rasulullah seumpama memenjarakan mereka? Apakah Rasulullah seumpama ada membunuh di antara mereka? Tidak. Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di suatu saat ketika Rasulullah SAW berdakwah, kemudian dibalas dengan caci makian. Bahkan beliau dilempar oleh anak-anak kecil yang ada di daerah tersebut. Dikatain ini orang gila, yang datang ke kampungnya orang gila. Bayangkan, kita ini sebagai pendakwah, kita ini sebagai guru, saya rasa nggak ada yang pernah masuk ke dalam suatu daerah dibilang orang gila, dilemparin batu. Pernah nggak kira-kira Ustaz Tibi? Saudara pernah? Bayangkan, ini manusia yang sempurna, manusia Rasulullah SAW yang sangat subhanallah, tidak bisa dibayangkan bagaimana kecintaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Dikatain gila, dikatain penyihir, dilempari batuan, sampai mengalirlah beberapa di antara tubuh beliau darah. Akhirnya turun malaikat Jibril alaihissalam, mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk kau sampaikan ke malaikat penjaga daripada gunung, jika kau ingin saja mengatakan seumpama nih, kau katakan sudah hempit dia mereka yang dalam kampung tersebut dengan 2 gunung yang ada, maka seketika akan dihempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Akan tetapi apa kata Rasul? Jangan, aku berharap
nanti dari anak cucu mereka akan masuk dalam ajaran Islam. Karena doa dari Nabi Muhammad tersebut, ketika Nabi Muhammad meninggal, yang dimana daerah yang didoakan oleh Nabi Muhammad yang bernama daerah Taif. Ketika Nabi Muhammad meninggal, itu banyak orang-orang yang ada di Mekah, bahkan ada orang yang ada di beberapa daerah dekat Madinah. Mereka keluar dari ajaran Islam, murtad. Nabi Muhammad sudah meninggal, ya udahlah, masanya expired. Kecuali di Taif, satu pun di antara mereka nggak ada yang keluar dari ajaran Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena keberkahan doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kalau kita seumpama dikasih pilihan, bagaimana? Apa yang kita mau pilih? Nabi Muhammad, Bu, Nabi Muhammad pernah suatu saat jalan pakai rida seperti ini, kayak gini nih. Ada orang dari pemukiman Arab, dari kampung yang dalam, disebut dengan orang Badui, Arabi, orang Badui, yang dia kurang paham lah untuk bagaimana bergaul di daerah-daerah kota-kota kayak kita gini lah, kurang lebih ya. Dari belakang dia datang, dari belakang seorang Arabi tadi itu datang, menarik seperti ini, sampai mukanya Rasulullah itu merah, gak bisa napas. Lalu seorang Arab ini mengatakan apa? Ya Muhammad, a'tani malan min malillah. Wahai Muhammad, berikanlah kepada saya harta yang dimana Allah memberikan harta kepadamu. Berikan kepada saya sekarang. Bayangkan, udah minta kayak gitu lagi, kira-kira udah minta duit. Kalau kita sekarang digedor rumahnya kenceng, kira-kira kalau ada orang datang ke rumah kita nih mau minta duit, pengemis mencong, kira-kira jawaban kita apa? Kira-kira kita bakal nyumpahin apa tuh sama tuh orang? Kita lagi tidur lelep-lelepnya, bayangkan digedor kenceng-kenceng. Ada orang minta nih, ada orang minta, bukan keluarga, enggak, orang minta. Kira-kira gimana? Buset, itu semua nama hewan keluar. Itu semua jenis hewan bakal keluar dari mulut kita. Tapi Rasulullah gimana? Sayyidina Abu Bakar ada di dekatnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada di dekat Rasulullah SAW. Rasulullah hanya menarik secara perlahan, tarikan tadi. Seketika Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ambilkan harta dari Baitul Mal untuk orang tersebut. Sudah, orang Arab tadi ketika dia sudah menerima duitnya, dia langsung pergi, nggak ada bilang terima kasih. Bayangkan, udah minta nyekek seperti itu, nggak bilang terima kasih. Subhanallah, bagaimana coba bayangkan rahmatnya Nabi Muhammad. Bu, beliau itu siapa kira-kira? Nabinya siapa? Nabinya siapa? Nabinya kita, bayangkan. Kita punya nabi nih. Tapi terkadang yang kita idolakan bukan Nabi Muhammad. Yang kita idolakan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paras mukanya ganteng banget. Gak kebayang, gak kebayang bagaimana gantengnya Nabi Muhammad. Tinggi, gagah, tegas, tegar gitu badannya. Rasulullah jago mana? Rasulullah paling jago yang memanah. Rasulullah paling jagonya untuk naik kuda atau onta, berkuda. Rasulullah kalau udah di perang nih, sahabat Nabi kewalahan, mau berlindung ke siapa? Para sahabat berlindung di belakangnya Rasulullah. Sahabat kadang kalau bingung mau berlindung kemana, mereka berlindung di belakangnya Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimana gentle Nabi Muhammad.
Bagaimana beraninya Nabi Muhammad. Udah ganteng kayak gitu, ilmunya Masya Allah gak kalah udah. Paling pintarnya, paling alimnya manusia. Tidak ada ilmu yang diberikan kepada Nabi Muhammad seperti apa yang diberikan. Tidak ada ilmu yang diberikan kepada Nabi Muhammad seperti ilmu-ilmu yang diberikan ke nabi-nabi terdahulu sampai nanti akhir zaman. Gak ada yang menandingi daripada ilmu yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, intinya keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad tidak tertandingkan, baik fisiknya, baik daripada ilmunya, baik daripada apapun, segala persepsi ya, yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtar aisaruhuma. Jadi Rasulullah SAW ketika dipilih di antara dua hal, Rasulullah memilih mana yang paling mudah. Gak mau untuk mempersulit suasana, gak mau. Rasulullah kalau diberikan dua pilihan, mana yang paling mudah, itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Beliau kalau sholat seumpama di masjid, jadi imam. Beberapa di antara sahabat Nabi, mereka membawa anaknya ke masjid. Jika terdengar oleh Rasulullah SAW suara jeritan anak kecil yang ada di masjid, maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Padahal nih Rasulullah kalau udah sholat kayak udah hilang, bahkan bisa sejam kadang sholat. Tapi kalau udah mendengar suara jeritan anak kecil, Rasulullah langsung buru-buru menyegerakan daripada sholat. Karena kenapa? Rahmat, kasih sayangnya. Subhanallah. Wa an Aisyah annaha rakibat ba'iran wa fihi su'ubah faja'alat turaddiduhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaika birrifq. Pernah suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau naik ke atas unta. Lalu kemudian di mana unta tersebut agak sedikit kewalahan Siti Aisyah, susah untuk menaiki daripada unta tersebut, sehingga agak dibuatlah seolah-olah ditarik kepalanya begitu. Ya, ontanya tersebut agar bisa nurut, agar mau duduk. Dilihat oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, alaiki birrif. Wahai Aisyah, aku meminta kepadamu untuk secara pelan-pelan saja ketika ingin menjinakkan daripada onta tersebut. Bahkan bukan hanya dalam cerita Siti Aisyah, banyak di antara mereka hewan-hewan yang ada di Madinah mengadunya kemana? Ngadunya ke Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memahami daripada bahasa hewan. Rasulullah paham dengan apa keluhan yang dikeluh oleh para hewan. Datang, nangis mereka. Ya Rasulullah, ini saya punya majikan galak banget nih, suka mukulin. Kadang kalau mau menyuruh saya mengangkat sesuatu, itu bebannya Masya Allah gak karu-karuan, bebannya berat banget. Akhirnya Rasulullah datang ke majikan yang punya hewan tersebut, dinasihati oleh Rasulullah SAW sehingga agar jangan mengulanginya lagi. Begitulah daripada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat terhadap orang kafir, beliau rahmat terhadap orang-orang munafik, pengkhianat yang ada di Madinah, mereka rahmat. Terhadap hewan pun Rasulullah rahmat. Apakah rahmatnya Nabi Muhammad untuk saat ini? Apakah Rasulullah masih hidup atau udah meninggal? Kira-kira sekarang saya mau tanya ke bapak-bapak atau ibu-ibu, Rasulullah masih hidup atau udah meninggal?
Masih hidup apa udah meninggal? Meninggal jasadnya tapi ruhnya tetap hidup. Bahkan kalau kita bersolawat pun itu terdengar sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana beliau rahmat terhadap orang-orang kafir, munafik, pada hewan, insya Allah dengan duduknya kita pada malam hari ini, dengan membawa modal kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan insya Allah dengan ibadah kita yang jauh dari diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelak bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada malam hari ini itu saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.